Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan sermon ini tertulis pada kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Begini bunyi firman yang tertulis di dalamnya. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman yang tertulis pada 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Tesalonika merupakan jemaat yang luar biasa perkembangannya dibandingkan dengan gereja-gereja yang didirikan Rasul Paulus di berbagai negara atau tempat lainnya. Jemaat ini sangat istimewa dan unik. Jika kita seorang percaya, mari kita bandingkan bagaimana iman, kesetiaan, ketaatan dan kecintaan kita kepada Tuhan dengan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Kita akan menyadari bahwa apa yang kita perbuat sebagai orang Kristen sangat-sangat jauh dan memalukan dari pengertian yang ada pada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Tesalonika ini atau surat kedua oleh Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Tesalonika merupakan bukti bahwa iman jemaat Tesalonika tumbuh dengan luar biasa. Kebersamaan mereka, cinta kasih terhadap sesama itu senantiasa bertambah dan semakin erat. Mereka setia untuk menanggung penindasan dan kesengsaraan. Mereka bersama-sama menghadapi berbagai macam tantangan yang datang kepada jemaat tersebut. Dan ketika mereka bahu-membahu untuk semakin menguatkan di dalam iman percayanya kepada Kristus, maka disinilah jemaat Tesalonika semakin bertumbuh iman percayanya dan juga semakin diikatkan Tuhan kebersamaan mereka di dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tesalonika sendiri merupakan bahagian dari orang-orang Yahudi yang diaspora atau datang merantau kepada wilayah-wilayah yang berada di luar Timur Tengah. Fenomena ini dikenal dengan sebutan diaspora. Umumnya mereka hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah kaum asing atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah. Meskipun ada sebagian orang asing yang menerima kehadiran mereka, namun secara umum para orang-orang asing itu tidak mau menerima pengajaran agama Yahudi karena dianggap memiliki cara ibadah yang aneh. Misalnya, hanya menyembah kepada satu Allah dan tidak memiliki patung dalam kuil. Selain itu, orang Yahudi juga dianggap memiliki upacara keagamaan yang tidak lazim, seperti hari Sabat, sunat, dan lain sebagainya. Karena berbagai tantangan dan halangan dalam kehidupan terus menimpa kehidupan mereka, maka sebagian orang Yahudi yang diaspora itu
memegang teguh tradisi dan adat istiadat mereka. Dan mereka mulai sepakat dan bersatu hati dengan mengasingkan diri dari kehidupan sosial, sebisa mungkin menghindari relasi dengan kaum asing atau non Yahudi yang dianggap mereka adalah perusak tradisi dan kepercayaan mereka. Namun ada hal yang menarik, bahwasanya Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya justru datang dan hadir di tengah-tengah mereka. Dalam kasus ini termasuk di kota Tesalonika. Kehadiran pengajaran Paulus di dalam rumah ibadat atau di sinagoge selama 3 kali hari Sabat akhirnya disadari sebagai suatu ajaran yang berbeda. Oleh sebab itu, kemungkinan beberapa orang Yahudi diaspora yang teguh pada tradisi mulai merasa iri hati dan kemudian melakukan penganiayaan dan penindasan kepada Paulus dan orang-orang percaya lainnya yang dalam tanda kutip mungkin dianggap sebagai perusak dan pengacau bagi kesatuan tradisi Yahudi yang mereka bangun di kota Tesalonika. Maka tidaklah mengherankan jika pada akhirnya melalui surat-suratnya Paulus berusaha menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan jemaat Tesalonika untuk tetap berharap pada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sambil menantikan waktu kedatangan Mesias yang kedua kalinya atau parusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nats ini sendiri atau pada perikop kita yang tertulis pada 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini sendiri. Di sini Paulus memintakan kepada jemaat Tesalonika agar berdoa untuk menghadapi berbagai-bagai macam penindasan dan kesulitan yang mereka hadapi. Kata berdoa di sini dikatakan proseukeste, yang berarti meminta mereka untuk berdoa terus-menerus, tidak berhenti. Bentuk kata itu dalam tata sastra Yunani merupakan present middle imperatif atau kata kerja perintah pasif saat ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya jemaat yang ada di Tesalonika dimintakan untuk senantiasa berdoa. Hal ini dimintakan agar jemaat Tesalonika tetap teguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, terkhusus untuk menghadapi penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci orang-orang percaya atau yang membenci jemaat Tuhan yang percaya kepada Kristus. Kalaupun mereka harus menghadapi berbagai-bagai macam tantangan dan cobaan, janganlah itu kiranya membuat mereka semakin lemah untuk berdoa. Tetapi dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi, Rasul Paulus mengharapkan jemaat Tesalonika semakin kuat dan semakin giat untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dengan Rasul Paulus mengatakan pada ayat 1, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang merasa terjepit dan orang yang merasa susah, pada perikop ini juga diharapkan untuk selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan turut mendoakan orang-orang yang percaya lainnya. Dan juga para pelayan-pelayan Tuhan sendiri perlu untuk didoakan, seperti permintaan Paulus, agar kiranya jemaat yang ada di Tesalonika berdoa untuk mereka, berdoa untuk Rasul Paulus,
agar terjadi kemajuan firman Tuhan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan kemajuan firman Tuhan ini sendiri ialah bagaimana semakin banyak orang yang percaya, semakin luas firman yang disampaikan, maka semakin banyak berkat yang akan diterima oleh dunia ini sendiri. Oleh karenanya, untuk tetap setiap jemaat Tuhan mendukung bagaimana perkembangan pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini sendiri, perkembangan atau penyebaran perluasan Injil itu sendiri pun menjadi topik doa bagi setiap orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat kedua dikatakan, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, oleh karena itu, apapun dan bagaimanapun keberimanan kita, bagaimanapun kesetiaan, ketaatan yang kita laksanakan atau kita jalani dalam kehidupan kita ini, bukan berarti tidak ada lagi tantangan atau semuanya bisa menjadi tenang. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman ini sendiri, jelas kita lihat bahwasanya kita juga harus kuat untuk menghadapi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus dan belum hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu yang pertama dari perikop kita ini sendiri, kita boleh angkat subtemanya, yakni senantiasa berdoa dan mendoakan. Dan juga kita dimintakan untuk berani memohon kepada Tuhan melalui permohonan doa kita. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi orang percaya ketika dalam kondisi susah atau kondisi sulit untuk tidak berdoa. Tetapi kita harus melihat bagaimana iman yang ada di jemaat Tesalonika pada perikop ini sendiri. Mereka dimintakan melalui Rasul Paulus untuk senantiasa berdoa. Dan juga tidak ada alasan bagi kita, oleh karena kehidupan kita sulit, kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Kita tidak peduli lagi dengan perkembangan pemberitaan firman atau penyebarluasan firman Tuhan. Tetapi dalam kondisi sesulit apapun, kita dimintakan untuk lebih dekat, lebih kuat, dan lebih menyerahkan diri kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan kita kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 4 dikatakan, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu akan lakukan dan akan kamu lakukan. Pernyataan ini mengatakan bahwasanya ketika kita sebagai orang percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan itu bukanlah pelaku firman Tuhan ketika pada saat kita mendengar lalu kita melakukan. Tetapi melakukan firman itu adalah terus dan akan terus sepanjang kehidupannya. Firman akan dilakukan atau dia akan menghidupi firman itu. Oleh karenanya, setiap orang yang percaya itu juga tidak akan pernah bisa dihambat oleh persoalan-persoalan seperti yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Mereka tidak akan bisa dihambat oleh karena persoalan itu untuk melakukan dan melakukan terus-menerus apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Yang berikut ialah ayat kelima. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tentu saja ketika pada saat menderita,
setiap kita akan merasakan bagaimana pahit getirnya apa yang kita hadapi. Namun, bukan berarti menjadi alasan bagi setiap orang percaya harus menutup-nutupi hatinya untuk berbuat yang baik atau untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi dia harus tetap menunjukkan hatinya kepada kasih setia Allah, dan seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Kristus, bahwasanya Tuhan itu sendiri sudah menunjukkan apa yang menjadi teladan kita menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, bahkan sampai kematian sendiri pun Kristus menunjukkan ketabahannya. Demikian juga jemaat Tuhan, gereja yang merupakan tubuh Allah itu sendiri. Berarti setiap jemaat Tuhan adalah jemaat yang menghidupi ketabahan Kristus. Oleh karenanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kiranya melalui nats sermon ini kita semakin dimampukan, kita semakin dikuatkan untuk melakukan apa yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik susah maupun senang, Tuhan akan tetap kita muliakan. Baik susah maupun senang, biarlah Tuhan yang menjadi perlindungan kita dan yang menjadi teman kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang percaya. Kiranya Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita, sekarang sampai sepanjang masa. Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.